Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Darima Channel yang khusus buat kamu-kamu yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi CPNS 2021. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang bedah kisi-kisi soal TIU CPNS 2021. Apa saja sih soal-soal yang ada pada TIU atau Tes Intelijensi Umum CPNS. Nah, kita akan kupas apa saja yang menjadi bagian-bagian dari TIU. Nah, lebih tepatnya begini teman-teman. Jadi tes TIU itu sebenarnya terbagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Yaitu tes verbal, kemudian yang tengah adalah tes numerik, kemudian ada tes figural. Nah, tes verbal sendiri kita bagi menjadi tes analogi gambar, analogi verbal, kemudian silogisme atau penarikan kesimpulan, dan analitik. Kemudian tes numerik pada soal CPNS itu terdiri dari pola barisan, hitung aritmatika, kemudian perbandingan, dan soal cerita. Ya, ini yang tes numerik ini yang menjadi momok bagi teman-teman gitu ya. Tapi jangan khawatir, masih ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya, yaitu tes verbal dan tes figural. Tes figural itu ada analogi gambar, ada ketaksamaan, dan serial gambar. Nah, soal-soal ini harus kalian kuasai satu persatu untuk mewujudkan kalian itu bisa mengerjakan soal-soal CPNS ya. Oke, kita mulai dari nomor 1, yaitu tes verbal analogi. Nah, tes analogi ini kalian diminta untuk menganalogi dari kata-kata ya. Misalkan sipir penjara, kemudian apakah A polisi patroli, B pelayan restoran, apakah C kiper gawang, apakah D guru sekolah, apakah E dokter universitas. Nah, langkah paling mudah untuk mengerjakan soal seperti ini adalah ubahlah kata-kata itu, dua-dua kata itu yang saling berhubungan itu dalam bentuk kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Sipir bertugas khusus menjaga penjara. Nah, yang lain juga digunakan kalimat yang sama sebagai penghubung. Penghubungnya adalah bertugas khusus menjaga gitu ya. Berarti polisi bertugas khusus menjaga. Nah, pelayan juga bertugas khusus menjaga, kiper, guru, dokter. Nah, opsi yang B, yang A, lihat itu. Polisi bertugas khusus menjaga patroli. Masuk menjaga patroli kan tidak mungkin. Pelayan bertugas khusus menjaga restoran mungkin juga, tapi kan pelayan itu tugas khususnya tidak hanya menjaga restoran, kan ada pelayan bukan restoran, kan ada pelayan toko, ada pelayan macam-macam ya. Jadi bukan. Kiper bertugas khusus menjaga gawang. Iya, yang namanya menjaga gawang itu pasti namanya kiper. Guru bertugas khusus menjaga sekolah. Ini tidak ya, ada penjaganya sendiri. Yang dokter bertugas khusus menjaga universitas, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita masuk ke nomor 2 berikutnya, masih dalam analogi. Nah, ini bentuknya adalah bentuk tanda seperti itu, soalnya seperti itu. Muslihat tandanya seperti itu. Nah, kalau tandanya seperti ini, itu artinya antonim teman-teman, atau lawan kata. Muslihat itu lawan katanya apa? Apakah sombong, jujur, brutal, berani, ataukah parah gitu ya. Maka kita harus tahu dulu muslihat itu apa. Muslihat itu berdasarkan kamus itu artinya menipu atau tipu-tipu ya teman-teman. Nah, mana yang merupakan lawan dari kata tipu-tipu? Nah, tentu saja yang B, jujur. Kemudian kita kasih contoh untuk verbal yang kedua, yaitu silogisme. Kita kasih dua contoh ya. Silogisme itu kan nanti kita akan berikan 2 contoh juga, yaitu tipe silogisme semua beberapa dan jika maka. Kita bahas yang semua beberapa dulu. Contohnya ini. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, semua pegawai di toko itu menggunakan baju seragam berwarna merah. Anto di toko itu membawa baju kuning. Kesimpulan yang tepat adalah, apakah A. Anto tidak mematuhi aturan toko, B. Anto adalah pegawai khusus yang memakai baju kuning, C. Anto pasti bukan pegawai toko itu, D. Ada beberapa pegawai toko itu yang memakai baju kuning, E. Anto seharusnya tidak membawa baju kuning. Nah teman-teman, untuk menjawab soal ini sebenarnya ada polanya teman-teman. Harus menyimpulkan dengan pola yang tersedia, jangan menggunakan pola yang lain ya. Nah contohnya ini coba.
semua pegawai toko itu menggunakan baju seragam berwarna merah. Semua harus ditaruh di sebelah atas. Nah, pegawai di toko itu kita anggap pernyataan P. Menggunakan baju seragam warna merah itu kita anggap Q. Kemudian Anto di toko itu membawa baju kuning. Membawa baju kuning apa? Kalau menggunakan baju seragam merah itu Q, membawa baju kuning berarti kan bukan merah. Bukan merah artinya negasi dari Q atau lawan dari Q. Ya. Nah, untuk menyimpulkan itu ada 3 jenis teman-teman. Ini saya jelaskan dulu. Untuk menyimpulkan itu ada 3 jenis, yaitu ponen, tolen, dan silogisme. Kalau ponen itu kalau pernyataan pertama PQ, pernyataan kedua P, maka kesimpulannya pasti Q. Pernyataan kedua tolen itu pernyataan PQ, yang kedua negasi Q, maka kesimpulannya harus negasi P atau lawan dari P. Min itu artinya lawannya ya. Kemudian yang ketiga tipenya silogisme. Kalau ada PQ, QR, maka kesimpulannya adalah PR. Mana yang sesuai dengan ini? Pada soal PQ, negasi Q atau min Q. Oh, ternyata yang digunakan adalah modus tolen. Karena modus tolen jawabannya harus negasi P atau lawan dari P. Lawan dari P, P-nya kan pegawai di toko itu. Lawannya apa? Berarti bukan pegawai toko itu. Siapa yang bukan pegawai toko itu? Anto. Jadi Anto bukan pegawai di toko itu. Jawaban yang tepat adalah C. Kemudian verbal selanjutnya, ini masih silogisme ya. Silogisme kita kasih yang contoh yang jika maka. Jika tidak memenuhi protokol kesehatan maka berisiko terpapar COVID. Jika terpapar COVID maka berpotensi menyebabkan kematian. Kesimpulan yang tepat adalah jika memenuhi protokol kesehatan maka akan tetap hidup, itu yang A. B. Kematian disebabkan oleh tidak memenuhi protokol kesehatan. C. Kematian karena COVID karena tidak memenuhi protokol kesehatan. D. Jika tidak memenuhi protokol kesehatan maka berpotensi menyebabkan kematian. E. Jika terpapar COVID maka tidak memenuhi protokol kesehatan. Ini caranya juga sama teman-teman. Ini kita ubah menjadi PQ dulu. Ini tidak memenuhi, ini batasnya maka ya. Jadi tidak memenuhi protokol kesehatan itu kita anggap P, beresiko terpapar COVID itu kita anggap Q. Kalimat kedua kita taruh di bawahnya. Terpapar COVID tadi Q ya. Terpapar COVID tadi Q. Potensi kematian berarti R. Oh, tipenya PQ, QR. Nah, kita anggap yang ini berarti yang ketiga ini silogisme PQ, QR. Kesimpulannya harus PR ya. Jadi P-nya tidak memenuhi protokol kesehatan, R-nya yang berpotensi menyebabkan kematian. Jadi kesimpulannya adalah jika tidak memenuhi protokol kesehatan, maka berpotensi menyebabkan kematian. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian verbal berikutnya tentang analitik. Bagaimana soal analitik? Nih saya kasih contohnya nih. Aris lulus lebih lambat dari Rudi. Indra lulus sebelum Ismu. Bersamaan dengan Aris, urutan kelulusan yang benar adalah A. Rudi lulus setelah Ismu. B. Indra lulus sebelum Rudi. C. Ismu lulus bersamaan dengan Aris. D. Aris lulus sebelum Ismu. E. Rudi lulus bersamaan dengan Ismu. Coba kita lihat. Ini kalau ingin mengerjakan soal ini kita harus langsung menggunakan pensil dan kertas gitu ya. Ini Aris lulus lebih lambat dari Rudi, berarti Rudi lebih cepat. Yang lebih cepat kita taruh di atas, Rudi, Aris gitu ya. Yang lambat di bawah ya. Kemudian Indra lulus sebelum Ismu, berarti yang lebih cepat mana? Nah, Ismu dulu apa Indra dulu? Indra lulus sebelum Ismu, berarti Indra dulu. Ya, Indra dulu sebelum Ismu. Nah, namun bersamaan dengan Aris, diluruskan dengan Aris artinya sama, bareng gitu ya. Berarti urutan yang tepat mana? Kita lihat coba sekarang yang A ini. Rudi lulus setelah Ismu, dilihat itu. Rudi lulus setelah Ismu, salah ya. Harusnya Rudi lulus itu sebelum Ismu. Nah, cepat kan lebih cepat Rudinya. Indra lulus sebelum Rudi. Indra lulus sebelum Rudi. Juga salah, harusnya setelah Rudi karena Rudi dulu. Ya. Ismu lulus bersamaan dengan Aris. Jika bukan karena Aris itu lebih cepat dari Ismu. Ya. Setelah Aris baru Ismu. Nah, gitu.
Aris lulus sebelum Ismu. Aris lulus sebelum Ismu, ya betul. Aris dulu baru Ismu ya. Kemudian Rudi lulus bersamaan dengan Ismu, jelas tidak. Di jawaban yang paling tepat adalah yang D. Contoh berikutnya tentang analitik. Harga sate kambing lebih mahal daripada sate ayam. Kalau ada soal seperti ini langsung kita tulis. Harga sate kambing lebih mahal dari sate ayam. Yang lebih mahal kita taruh di atas. Kambing, ayam gitu ya, sate ayam. Harga telur lebih murah berarti lebih mahal yang sate ayam, berarti telurnya di bawahnya gitu ya. Harga sate kelinci lebih mahal dari sate ayam. Nah, di atasnya sate ayam, tapi tidak bisa ditentukan apakah lebih mahal dari sate kambing atau lebih murah. Maka kita buat dua. Nah, seperti ini. Bisa sate kelinci lebih murah dari sate kambing, bisa sate kelinci lebih mahal daripada sate kambing. Itu kemungkinan dua-duanya mungkin ya. Kita lihat yang dari yang opsi yang paling bawah. Harga telur paling mahal, jelas tidak, kan paling murah harusnya. Harga sate kambing lebih mahal dari sate kelinci, tidak tentu. Karena bisa jadi sate kelincinya lebih mahal daripada sate kambing, kan itu ada dua peluang itu. Sate kelinci lebih murah dari telur, jelas tidak. Sate ayam paling murah, jelas tidak, kan harusnya telur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikutnya, ini tentang numerik pola barisan teman-teman. 2, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 9. Coba kita tulis dulu. Nah, teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus tahu polanya. Pola paling sederhana adalah selisih. Nah, kita bisa belajar pola-pola itu dari pola lompat dan pola tunggal. Coba kita lihat yang ini, kira-kira saya inginnya pola lompat. 2 ke 4 itu, terus 4 ke 6. Ini kan mengandung pola. Nah, 2 ke 4 ya, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 lagi. Nah, jawabannya harusnya 10 ya. Kalau yang ini nanti kelebihan. Ya, kelebihan. Jadi yang dibutuhkan hanya satu angka, maka yang digunakan yang bawah saja. Jawabannya adalah 10. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, selisih 22 semua. Lagi soal numerik pola barisan. Kita tulis dulu seperti ini. 11, 14, 19, 26, 35, 38, 43, 50. Coba kita lihat. Nah, ini kalau kita barisan lompat, jelas kelihatannya tidak mungkin ya. Kalian bisa coba sendiri di rumah bagaimana kalau itu barisan lompatan ya. Kita coba barisan tunggal satu-satu. 11 ke 14. Oh, 3. Selisih 3, selisih 5, ini ke sini selisih 7, ini ke sini selisih 9 gitu ya. Selisih 3, selisih 5, selisih 7. Berarti selisih berapa lagi? Ya, pasti kalian juga paham. Ini nilainya pasti 9. 3579, 3579. Maka jawabannya adalah 59. Oke, next. Sekarang tes numerik yang berikutnya adalah tentang hitung aritmatika. Nah, kalian akan disajikan operasi pecahan ya, operasi bulat maupun pecahan, tapi kebanyakan yang diukur adalah operasi pecahan. Kalian harus banyak menghafal bentuk koma ke dalam bentuk pecahan biasa gitu ya. Contohnya ini akan sederhana ketika kalian mengerjakannya hafal tentang pengubahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa ya. Ini yang jelas yang dikerjakan adalah yang kali dan yang bagi, yang kurangnya nanti ya. Nah, 0,875 itu kalian harus mengingat 0,875 itu 7/8 supaya mudah. 0,375 ya 3/8. Kalau tidak percaya coba sendiri ya. 0,875 itu kan artinya 875 per 1000. Kalau disederhanakan ketemunya 7/8. 0,375 itu kalau dituliskan 375 per 1000. Kalau dikecilkan atau disederhanakan ketemunya 3/8 itu ya. Nah, kalau demikian kan mudah sekali. 7 dengan 7 bisa dicoret kan, yang bagian kiri. 16 bagi 8 ketemunya 2 ya. Yang belakang juga 8 dengan 8 bisa dicoret. 3/15 kalau disederhanakan ketemunya 1/5. Nah, 2 dikurangi 1/5 kalau dibentuk desimal kan 0,2. 2
2 dikurangi 0,2 ketemunya 1,8, maka jawabannya adalah C. Kan mudah sekali gitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, masih dalam tes numerik tentang hitung aritmatika. Ada soal begini teman-teman. Ini jika A sama dengan 15, B 13, maka nilai A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB adalah titik. Apakah A 256, apakah B 144, apakah C 16, apakah D 4, apakah E 1. Nah teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini kalian sebenarnya bisa mengerjakan seperti ini hanya kurang dari 10 detik. Sebenarnya kurang dari 10 detik. Namun jika tidak tahu konsepnya, maka ini akan menjadi panjang teman-teman. Saya kasih contoh untuk mengerjakan yang dengan tanpa konsep, ya, tanpa konsep nih ya. Ini hasilnya sama. Jadi ketika ada soal seperti ini, kita tinggal masukkan, mensubstitusikan atau menggantikan A dengan 15, B nya 13. Nah kan A kuadrat berarti 15 kuadrat ditambah 13 kuadrat dikurangi 2AB, 2 kali 15 kali 13 kan gitu. Kita hitung satu-satu. 15 kuadrat ketemunya 225, kemudian 13 kuadrat 169, 2 kali 15 kali 13 ketemunya 390. Nah kita jumlahkan dulu 225 ditambah 169 itu 394, yang belakang dikurangi 390 berarti jawabannya adalah 4 gitu ya, jawabannya adalah 4. Ini kalau tanpa menggunakan konsep. Kalau menggunakan konsep, kalian kalau hafal ini kan sebenarnya bentuknya sama dengan ini, A dikurangi B kuadrat. A nya 15, B nya 13, berarti 15 kurangi 13 ketemunya 2 kuadrat kan gitu ya kan, ketemunya 4. Nah cepat sekali. Jadi sebenarnya tidak perlu ditulis, ini kan hanya untuk menggambarkan bahwa sebenarnya kalau memahami konsep itu akan jauh lebih hemat waktu. Jawabannya adalah D. Next, soal berikutnya, numerik perbandingan sekarang teman-teman. Perbandingan ini ada dua jenis, yaitu perbandingan analitik dan perbandingan bentuknya soal cerita ya. Ini contoh perbandingan yang model kuantitatif analitik ya ini ya. Jika X adalah 1/17 dan Y adalah 0,17, maka hubungan X dan Y adalah, ini kalian bisa pilih salah satu. Yang Y mau diubah ke pecahan biasa atau yang X diubah ke pecahan desimal, sama caranya mengerjakan. Nah kita anggap yang ini aja, yang jadikan pecahan biasa saja. 0,17 kan kalau diubah ke bentuk pecahan biasa kan 17/100, karena di belakang komanya ada 2 maka per 100 gitu kan. Nah bagaimana menentukan berapa nilai X dan nilai Y yang lebih besar yang mana? Mudah sekali, kita tulis dulu ini X, ini Y. Tinggal kita kalikan silang. X itu kan yang punya, yang pembilangnya 1, dari 1 kalikan silang dengan 100, dari 100 gitu ya. Yang Y itu pembilangnya 17, berarti 17 kalikan silangnya, berarti 17 kali 17 289. Jadi yang besar yang mana? Oh ternyata besar yang 289, berarti besar yang Y, maka jawabannya adalah yang D. Kan mudah sekali begitu. Berikutnya tentang perbandingan teman-teman. Nah, perbandingan ini bentuknya soal cerita. Jika populasi suatu negara bertambah 12 orang setiap 5 menit, berapa banyak pertambahan populasi selama 2 jam 5 menit? Nah, kita tulis dulu untuk perbandingan. Kita tulis, anggap saja yang sebelah kiri ini tentang banyak populasi atau orang, yang sebelah kanan tentang menit atau jam waktu ya. Karena di sini adalah membandingkan antara banyak orang, pertambahan banyak orang dan waktu, maka ini perbandingan senilai. Karena senilai maka kita tulis saja. Ini 12 orang sebelah kanan, sebelah kiri, waktu sebelah kanan ya, 5 menit. 12 orang 5 menit. Kalau 2 jam 5 menit ya jadikan menit semua. 2 jam itu 120 tambah 5 menit berarti 125 menit. Ini berapa? Nah, menghitung X mudah sekali. Ya, X itu silangannya atau yang silangannya dengan X kan angka 5. Berarti angka 5-nya kita taruh di bawah. Selain angka 5 kita kalikan saja. Di 125 kali 12 dibagi 5, maka nilai X-nya berapa? Nah, 125 bagi 5 kan 25 kali 12. Kalau dihitung ternyata
300. Mudah sekali, jawabannya adalah 300. Berikutnya soal cerita. Ini soal ceritanya saya kasih satu saja. Ini tentang diskon double atau diskon ganda. Tony membeli baju dengan label harga 100.000. Dari pembelian itu dia mendapatkan diskon 50%, kemudian mendapatkan tambahan diskon lagi 50%. Harga baju yang harus dibayar Tony adalah apakah A gratis, artinya tidak membayar sama sekali, apakah B 25.000, apakah C 50.000, apakah D 75.000, apakah E 12.500. Kita akan hitung teman-teman. Ini supaya mudah saya kasihkan hitungan dari runtut ya, runtut saja supaya paham. Kan mula-mula harganya kan 100.000, dapat diskon pertama dulu yang 50%. Kita hitung dulu diskon 50% itu berapa ya, 50 per 100 kali harga belinya 100.000, berarti 50 per 100 kali 100.000, jawabannya berapa? Jelas 50.000. Nah kita hitung harga setelah didiskon 1, harganya kan tadi 100.000, didiskon 50.000, berarti harganya tinggal 50.000. Kemudian dapat diskon lagi 50%-nya. Dari mana? Dari 50.000. Kita hitung diskon 2-nya 50 per 100 kali 50.000, karena dari setelah sisa diskon 1 ya, ketemunya 25.000. Jadi diskon 2 sebanyak 25.000. Jadi harga setelah diskon 2 berapa? Ya 50.000. Ini harga setelah diskon 1 dikurangi lagi diskon kedua 25.000, ketemunya 25.000. Jawabannya adalah B. Sekarang kita masuk ke tes figural teman-teman. Ini salah satu komponen TPS yang paling penting adalah figural. Kita anggap yang ketidaksamaan dulu. Ini ada soal A, B, C, D, E. Mana yang kira-kira yang tidak sejenis atau tidak sama? Kalau ada soal seperti ini, banyak pola yang bisa kalian ambil. Misalkan saya ambil menghitung dengan bulatan-bulatan hitam, itu kita hitung. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 bulatan. Yang kedua 12 bulatan. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulatan. Yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulatan. Yang E 1, 2, 3, 4, 5 bulatan. Ini yang kira-kira berbeda mana? Oh jelas yang B. Kok ya bisa yang B? Yang lain ganjil, yang B genap sendiri, kan gitu. Next, tentang analogi gambar teman-teman. Coba kita analogi, ada gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. Diminta untuk menentukan yang ditanda tanya itu kira-kira apa. Coba sekarang saya ajari bagaimana cara menjawab soal ini. Yang pertama kita hitung dulu ini. Yang kita hitam itu kan ada 2 blok ya, 2 blok karena hitam semua tidak kelihatan batasnya itu. 2 blok, 1 blok, 3 blok gitu ya. 3 blok, 2 blok, 1 blok. Ini untuk barisan kedua. Yang ketiga 3 blok ya mesti 1, kan angkanya 213, 321, pasti ini 312. Kan hanya ada 1 blok, 2 blok, 3 blok kan gitu ya. Yang satu blok, yang 1 2 blok, yang 1 3 blok. Jadi pasti jawabannya yang tengah itu hanya 1 blok. Maka yang opsi yang D ini pasti salah. Kan itu ada 2 blok itu. Itu ya, itu 1 dulu kita eliminasi yang D. Next. Sekarang kita lihat yang ini. Warna, tentang warna. Warna ya. Pada baris pertama itu yang putih warnanya yang warnanya putih 2. Yang hitam 1 kan gitu ya. Yang putih itu tengah dan kanan, ada 2, yang hitam 1 sebelah, 1 sisi maksudnya kiri. Yang kedua juga sama, 2 putih yaitu kiri dan tengah, yang kanan hitam. Yang ini pasti juga 2 putih 1 hitam. Itu yang hitam di sebelah kanan, berarti yang tengah apa? Pasti putih karena sebelah kiri putih. 2 putih 1 hitam. Jadi kesimpulannya yang ditanda tanya itu pasti warnanya putih. Maka kesimpulan yang A ini jelas bukan. Oke, kita lanjutkan lagi.
Masih ada banyak ini ya. Kita sekarang ambil yang ini. Warna arah panah. Ya. Coba kita lihat baris pertama. Yang baris pertama yang sebelah kiri arah panahnya ke kanan. Kemudian yang tengah ke kiri, yang satunya kanan kiri. Jadi satu kanan, satu kiri, satu kanan kiri, ya. Yang tengah juga kiri, kanan kiri, kanan. Yang kiri, yang ketiga, baris ketiga pasti kanan, yang satunya adalah kiri, maka kanan kiri. Ya, yang ini pasti bukan, pasti jawabannya yang kanan kiri. Karena ada satu kanan, satu kiri, ada yang satu kanan kiri. Itu ya. Next, untuk serial gambar teman-teman. Ini untuk tes seri gambar, silakan diamati. Coba kalian lihat ini. Yang bulatan putih. Ini diputar, yang bulatan putih diputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Putih atas, kiri, bawah, kanan, pasti kesimpulannya adalah atas lagi. Berarti untuk yang ini dan ini jelas salah. Sekarang kita lihat yang bulatan hitam. Oh, itu juga diputar berlawanan arah jarum jam. Dari kanan menuju atas, menuju kiri, menuju bawah, berarti menuju kanan lagi. Berarti ini bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu teman-teman dari kisi-kisi soal TIU yang wajib kalian ketahui. Masing-masing soalnya bentuknya seperti itu. Silakan kalian pelajari dan cari buku-buku ya. Dari buku-buku banyak berlatih. Kira-kira kalau seperti ini triknya bagaimana ya? Kalau seperti itu triknya bagaimana ya? Silahkan dipelajari sendiri ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see ya.